Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang adaptasi olahraga terhadap sistem pernapasan. Di sini saya bernama Ahmad Belum dan anggota kelompok saya yang pertama Vincent, yang kedua Fahmi, Muhammad Jaguar, lalu Muhammad Abdullah Fadil. Yang pertama yaitu adaptasi ialah sebuah proses yang terorganisir di mana tubuh dan pikiran yang secara konstan akan terpengaruh dengan tingkat stres baik itu secara kuantitas maupun intensitas. Kemampuan seorang atlet untuk beradaptasi menahan beban berat pada saat pelatihan dan kompetisi sama pentingnya seperti kemampuan suatu makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, proses adaptasi olahraga itu sangat penting bagi pernapasan kita. Manusia adalah makhluk hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Bermula dari proses pembuahan yang terjadi dalam bentuk menyatunya sperma dan sel telur. Kemudian tumbuh dan berkembang dalam rahim dan pada umur kurang lebih 9 bulan 10 hari lahir sebagai bayi. Dari bayi kemudian tumbuh jadi balita, kemudian remaja sampai akhirnya dewasa dan akhirnya kembali ke liang kubur. Fisik, gerak, emosi, dan sosial tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan fungsi-fungsi organ yang ada di dalam tubuh untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dalam hidupnya. Kemudian slide Selanjutnya, proses respirasi dan latihan. Istilah respirasi adalah pertukaran gas yang terjadi antara organisme tubuh dengan lingkungan sekitarnya. Proses respirasi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni pernafasan luar, pernafasan dalam, dan pernafasan seluler. Proses respirasi dan latihan itu ada: 1. Ventilasi semenit. Seperti kita ketahui, ventilasi terdiri dari 2 fase, yaitu waktu udara masuk ke paru dinamakan inspirasi atau menghirup udara, dan waktu udara keluar dari paru ke lingkungan sekitar dinamakan ekspirasi atau mengembus udara. Yang kedua, ventilasi alveolar dan ruang mati. Tidak semua udara pada setiap kali bernafas masuk ke alveoli, dan oleh karena itu tidak semua udara yang kita hirup terlibat di dalam pertukaran gas. Yang ketiga, volume dan kapasitas paru. Ada beberapa volume paru yang lain yang bisa dipergunakan untuk mengukur fungsi paru. Karena itu, mengetahui semua volume paru yang lain akan banyak membantu kita untuk lebih mengerti tentang fisiologi respiratori. Slide selanjutnya, pertukaran gas difusi dalam sistem respirasi. 1. Tekanan parsial gas. Karena gas cenderung berdifusi dari daerah yang berkonsentrasi atau bertekanan tinggi ke daerah yang konsentrasinya atau tekanannya lebih rendah, maka oksigen bergerak dari alveoli paru masuk ke darah apabila tekanan oksigen dalam alveoli paru lebih tinggi daripada tekanan oksigen di dalam darah. 2. Pertukaran gas di dalam paru dan jaringan. Pertukaran gas dalam paru pada waktu istirahat. Tekanan molekul oksigen di dalam alveoli adalah sekitar 60 mmHg. 3. Transport oksigen. Oksigen diangkut oleh plasma dan hemoglobin yang terkandung dalam sel-sel darah merah. Olahraga dan daya tahan kardiorespirasi. Aristoteles telah menekankan pentingnya berolahraga untuk menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Yang pertama, perubahan pada jantung. 1. Meningkatnya ukuran jantung. Ukuran jantung atlet lebih besar daripada mereka yang bukan atlet. 2. Menurunnya denyut nadi.
menurunnya denyut nadi yang dihasilkan dari aktivitas olahraga secara teratur. 3. Meningkatnya isi sekuncup. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan kapasitas ventrikel sehingga menyebabkan lebih banyak darah mengisi ventrikel selama diatolik yang menghasilkan isi sekuncup lebih besar. 4. Meningkatnya volume darah dan hemoglobin. Volume darah dan level hemoglobin sangat penting untuk sistem transport oksigen. Ini dibuktikan bahwa volume darah dan level hemoglobin sangat berhubungan dengan VO2 max. 5. Perubahan kepadatan kapiler dan hipertrofi otot. Hipertrofi otot yang dihasilkan oleh aktivitas olahraga yang teratur umumnya diikuti oleh meningkatnya kepadatan kapiler. Kepadatan kapiler adalah jumlah kapiler yang mengelilingi sabuk otot. Yang kedua, perubahan pada paru. 1. Peningkatan ventilasi semenit maksimal. Peningkatan ventilasi dipengaruhi adanya peningkatan volume tidal dan frekuensi bernafas, sehingga hal ini akan berakibat terhadap peningkatan VO2 max. 2. Peningkatan efisiensi ventilatori. Efisiensi ventilatori yang lebih tinggi sebagai alat yang menyebabkan sejumlah udara bebas bergerak pada level konsumsi yang sama adalah lebih rendah pada orang yang tidak terlatih dibandingkan orang yang secara rutin berolahraga. 3. Peningkatan berbagai macam volume darah paru-paru. Penyebab utama terjadinya perubahan ini adalah olahraga yang teratur akan mengakibatkan peningkatan fungsi pulmoner dan oleh karena itu volume paru-paru menjadi lebih besar. 4. Peningkatan kapasitas difusi. Orang yang terlatih cenderung memiliki kapasitas difusi yang lebih besar dibandingkan mereka yang tidak aktif berolahraga. Ini disebabkan karena volume paru-paru atlet menjadi lebih besar sehingga bidang permukaan kapiler alveolar menjadi lebih. Selanjutnya yaitu bentuk olahraga dan petunjuk latihan. Banyak orang tidak menyadari atau bahkan tidak mengerti bahwa jalan kaki membakar kalori cukup banyak dan akan membakar kalori kurang lebih sebanyak orang jogging atau lari pada jarak yang sama. Jalan kaki merupakan salah satu alternatif olahraga yang dapat dilakukan oleh siapa saja karena olahraga ini di samping murah juga gampang atau mudah dilakukan. Di samping itu juga bersepeda, berenang, tenis juga merupakan latihan-latihan olahraga yang cocok asal dilakukan tanpa memberikan beban yang berlebihan. Sekian, terima kasih.